Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang bersetting di Sarawak Borneo di Pulau Kalimantan. Film ini berjudul Edge of the World 2021. Film ini menceritakan penjelajahan beberapa orang kakak beradik asal Inggris mengarungi beberapa tempat di dunia hingga mereka tiba di sebuah pulau yang luar biasa. Pulau itu mempunyai banyak sekali menyimpan harta dan kekayaan alam serta penduduk aslinya yang luar biasa, dan tempat itu bernama Sarawak di Pulau Borneo, Kalimantan. Namun mereka tak menyangka harus bertemu dengan penduduk suku Dayak yang menjadi penghuni pulau itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Namun sebelum itu, seperti biasa, bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan tekan tombol like-nya, karena satu like dari kalian beribu pahala yang akan kalian dapatkan. Mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada tahun 1839, seluruh negara di dunia sedang melakukan penjelajahan di berbagai belahan dunia untuk menemukan tempat jajahan bagi mereka. Salah satunya adalah Inggris. Mereka mengirim seorang penjelajah bersama kedua saudaranya untuk menjelajah ke Asia Tenggara. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah pulau yang tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Borneo alias Kalimantan. Penjelajah ini bernama James Brooke. Ia singgah ke Borneo karena sangat kagum akan keindahan alamnya. Tapi baru sebentar saja mereka mengamati dan mengagumi keindahan hutan. Mereka disergap dan diras oleh suku Dayak di sana. Borneo yang kaya akan hasil buminya dikelola oleh Sultan Brunei. Sayangnya, ada penyerangan yang dilakukan oleh para bajak laut dan pemberontak. Sultan Brunei dan para suku Dayak yang ada di sana dibuat tak berdaya dengan adanya serangan dari mereka. Sehingga dengan kedatangan James dan saudaranya itu, maka para warga pun juga curiga. Dan itu menjadi alasan mengapa James ditangkap oleh suku Dayak sekitar. James dan saudaranya kemudian dibawa menghadap penguasa di daerah sekitar, tempatnya di daerah Sarawak, yaitu Pangeran Badarudin selaku utusan Sultan Brunei dan Pangeran Mahkota selaku Gubernur Sarawak. Badarudin dan Mahkota adalah saudara yang suatu saat akan menggantikan posisi Sultan Brunei. Sebagai penjelajah, James mencoba mempelajari budaya mereka. Ia lalu menjelaskan alasan kedatangannya ke Borneo. Namun pembicaraan mereka harus tertahan karena azan berkumandang. Badarudin pun meminta waktu untuk beribadah terlebih dahulu. Selagi menunggu para penguasa menuntaskan ibadah mereka, James bersama kakaknya Arthur dan juga keponakannya yang bernama Charlie berbincang tentang rencana mereka yang akan dilakukan di sini, yaitu untuk menjelajah, bukan untuk menjajah. Pembicaraan tersebut terdengar oleh Badarudin dan Mahkota dari balik tirai. Setelah percaya bahwa orang Inggris ini tidak berencana untuk menjajah, mereka pun dibawa ke desa terdekat. Ketika sedang dalam perjalanan, mereka melihat sebuah perahu kosong yang telah terbakar. Mahkota kemudian menjelaskan kalau para bajak laut sering mengacau di Borneo, sehingga menyebabkan pemberontakan dari berbagai suku yang ada di sana. Hutan yang rimbun dan lebat pun mereka lewati sampai akhirnya tiba di ujung hutan yang gelap, hingga mereka sampai di sebuah desa. Namun rupanya desa itu sudah menjadi korban bajak laut. Kakaknya James kemudian melihat ada pergerakan dari dalam desa. Sosok itu pun melarikan diri, namun berhasil ditangkap James dan suku Dayak. James pun membawa orang itu sambil kembali ke tempat Badarudin dan Mahkota menunggu. Mereka semua melanjutkan perjalanan mereka. Malam harinya, hingga mereka sampai di tempat tujuan. Kedatangan mereka pun disambut dengan meriah. Bahkan, James pun langsung terpana melihat salah satu penari yang amat menawan. Hingga akhirnya mereka berpesta sampai larut malam. Setelah pesta meriah malam kemarin berakhir, kehidupan James di Sarawak pun dimulai. Apapun James lakukan agar James bisa diterima di penduduk sana. Begitu selesai merapikan diri, James dan saudara-saudaranya kembali bertemu dengan Mahkota di pinggir sungai. Namun kali ini dalam suasana formal. Demi menjaga hubungan baik antara Inggris dan Brunei, mereka saling bertukar hadiah. James kemudian memberikan pistol FF tanpa skin, yang merupakan oleh-oleh khas dari Inggris. Sedangkan Brunei hanya memberikan sebuah kepala kepada James. Dari sini, James baru menyadari kalau tradisi dan pola pikir orang-orang di sana masih belum maju. Beberapa hari sejak pertemuan formal tersebut, James yang sedang berada di kapalnya didatangi Mahkota.
Tujuan kedatangannya adalah untuk mengajukan penawaran yang menarik. Ia mengetahui kalau Inggris dan James memiliki kekuatan tempur yang kuat, seperti memiliki meriam London dan pistol FF. Mahkota meminta alat-alat perang tersebut untuk melawan para pemberontak dan bajak laut. Sebagai imbalannya, James akan diberikan berbagai simpel-simpel khas dari Borneo. Hingga akhirnya, penawaran itu pun James terima. Pada malam harinya, persiapan untuk menyerang para pemberontak dan bajak laut dilakukan di pinggir sungai. Rekannya James dari negeri Cina juga siap untuk membantu penyerangan ini, yang mana mereka membawa persediaan peralatan dan surat-surat dari keluarga James di Inggris. Lalu keesokan harinya, setelah persiapan sudah siap, mereka melanjutkan perjalanan untuk menyerbu markas musuh. Namun James menyadari ada hal yang aneh. Di tengah perjalanan, mereka mendapatkan serangan mendadak dari para pemberontak. Dan itu memastikan bahwa para pemberontak dan bajak laut adalah musuh mereka. Meriam-meriam kemudian segera disiapkan untuk serangan balik. Tetapi, ketika diteropong oleh James, mereka malah mengibarkan bendera putih, yang artinya mereka menyerah. Namun sayangnya, serangan balik tak bisa dihentikan. James meminta mahkota untuk menahan serangan, tapi ia tetap bersikeras untuk menyerang. Penyerangan pun terus berlanjut. Setibanya di tempat yang mereka serang, James disambut oleh kumpulan warga desa yang tak berdaya. Jangankan untuk melakukan pemberontakan, untuk mempertahankan diri saja mereka tak mampu. It's a bloody refuge. Penyerangan ini membuat James masih bertanya-tanya mengenai kebenaran pemberontak dan bajak laut. Bisa saja ini semua hanyalah tipuan semata. Pada malam hari, Badarudin yang memang dekat dengan James menawarkan dirinya jabatan sebagai gubernur Sarawak pada James. Ia juga bercerita bahwa dirinya dan mahkota saling berebut tahta Sultan Brunei. Badarudin juga menjelaskan bahwa tujuan mahkota meminta James menyerang warga desa adalah supaya bisa menarik hati Sultan. Dan dari sanalah James tahu akan sifat buruk mahkota. Pada pagi harinya, mahkota bersiap untuk mengeksekusi warga yang memberontak. Sebagai bukti pada sang Sultan, James pun kemudian mencegahnya, dan ia mengatakan bahwa ia menerima tawaran untuk menjadi gubernur Sarawak dan menggantikan mahkota. Mahkota yang mendengar hal ini merasa dikhianati oleh Badarudin. Beberapa hari kemudian, sebelum James dinobatkan sebagai gubernur Sarawak, ia harus meyakinkan warga di sana agar mau dipimpin olehnya. Dirinya yang sejak awal berbaur dengan warga tentu dapat diterima. Ditambah lagi, James akan menghapuskan kekerasan yang ada di sana. Penari yang pernah menarik hatinya James, yaitu Fatimah, juga berkata akan mengabdikan dirinya untuk James. Setelah diterima oleh warga desa, penobatan secara resmi di Kesultanan juga dilakukan. Awalnya, upacara penobatan berlangsung lancar, namun terganggu oleh kedatangan mahkota yang masih belum bisa menerima jabatannya diambil alih, apalagi oleh orang asing. Sayangnya, mahkota yang tidak punya posisi lagi di hadapan Sultan dan pengikutnya hanya bisa marah-marah dan pergi dari tempat itu. James pada akhirnya resmi menjadi gubernur Sarawak, dan ia juga menikahi seorang yang ia cintai yaitu Fatimah. Malam pertama dilakukan secara khusyuk. Kamu mau kita? Now, but what's the mystery? Setelah melakukan tanam benih, tiba-tiba kakak Kang James malah bermaksud kembali ke Inggris. Ia kecewa pada James yang seenaknya menjadi penguasa di Borneo tanpa berdiskusi dengan dirinya. James berkata bahwa ia sudah terlanjur mencintai Borneo. Charlie juga mau nggak mau harus ikut ayahnya pergi. Waktu kemudian berpindah menjadi beberapa tahun kemudian. James memimpin Sarawak dengan baik dan bijaksana. Kekerasan yang dulu terjadi seperti perbudakan atau budaya-budaya lainnya kini berangsur membaik. Hubungan ekonomi dengan negara tetangga seperti Singapura juga ia jalin, sehingga Sarawak menjadi lebih makmur. Ketika sedang mengamati sekitar, James melihat kawanan pasukan Inggris yang ternyata adalah Charlie. Charlie yang sekarang sudah menjadi bagian dari pasukan Inggris datang untuk bersilaturahmi.
karena kebetulan tempat tinggal mereka ada di dekat Borneo. Charlie disambut dengan meriah. Kedatangannya sendiri menjadi angin segar bagi warga Sarawak. Keesokan harinya, saat James dan warga sedang menyusur sungai, mereka menemukan sebuah mayat warga sekitar. Warga Sarawak mempercayai kalau itu adalah perbuatannya siluman ular. Namun, tidak dengan James, dia menolak tahayul itu. James lebih percaya bahwa ini adalah perbuatannya mahkota yang masih menyimpan dendam padanya. Ia kemudian memetakan tempat yang sekiranya menjadi tempat persembunyian musuh. Selain itu, kebetulan juga Charlie dan pasukan Inggris mendatangi Sarawak. James meminta bantuannya untuk membawa kapal perang ke tempat yang dimaksud, dengan imbalan emas dan hasil bumi lainnya. Namun semua itu terlambat karena korban bertambah lagi. Setelah insiden malam itu, bantuan dari Inggris, yaitu kakaknya James beserta istrinya dan juga kapten pasukan Inggris datang untuk melihat kondisi Sarawak. Acara makan-makan juga digelar supaya mereka lebih akrab. Tapi, para tamu malah menyebut warga setempat sebagai orang kampung. Fatimah yang merasa tersinggung menyebabkan Fatimah memilih pergi menjauh dari James dan pergi ke kampung halamannya. I don't care. Tak lama kemudian, James yang banyak pikiran membuat James jatuh sakit. Keadaan ini pun dimanfaatkan kembali oleh mahkota untuk menyerang Sarawak. Badarudin yang selama ini mendukung James pun ikut menjadi korban. Find Jim, come on. It's ridiculous. I can't. Jim. James sendiri masih beruntung karena selamat dari penyerangan, dan Charlie bisa menemukan dirinya. Sayangnya, selain Badarudin, kakak Kang James juga menjadi korban. Hurry. Setelah mengantar James, Charlie memohon kepada kapten pasukan Inggris untuk membantu Sarawak. Tetapi si kapten malah tidak peduli. Ia lebih membiarkan James dan mahkota saling bertarung dan akan datang menjajah ketika kedua belah pihak telah melemah. Sikap si kapten dan penyerangan tiba-tiba mahkota ini membuat James sadar kalau Inggris tidak bisa diharapkan. Dia pun harus berjuang sebagai pemimpin Sarawak. Dia harus menyelesaikan ini seorang diri tanpa bantuan Inggris. Tekadnya pun semakin kuat ketika Fatimah kembali karena mengkhawatirkannya. Lalu, langsung saja pada malam harinya, di tengah sorak-sorak gembira mahkota dan para bawahannya yang mengira telah menang, James beserta pasukannya bersiap-siap melakukan serangan balik. Ia mengendap-endap ke tempat mahkota berada. Meskipun mahkota terus memohon ampun, James dan pasukannya kini tak mengenal lagi kata damai. Hingga akhirnya, James dan para warga Sarawak pun memenangkan pertempuran itu. Saat James kembali, kemenangan James pun disambut oleh warga Sarawak dengan mengibarkan bendera Inggris. Dan film pun selesai. Film ini berdasarkan dari kisah nyata, di mana James yang memang orang Inggris menjadi Raja Sarawak pada 18 Agustus tahun 1842. Ia memerintah selama 26 tahun. Seumur hidupnya, ia berperang untuk mengakhiri pembajakan, perbudakan, dan perburuan kepala. Setelah James meninggal pada tahun 1868, kemudian ia lalu digantikan oleh Charlie keponakannya.
hingga kekuasaannya lengser karena Sarawak dijajah oleh Jepang pada Perang Dunia Kedua. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, silakan tekan tombol like-nya, karena satu like dari kalian, beribu pahala yang akan kalian dapatkan. Salah hilap mohon maaf, sampai bertemu lagi di next video. Bye-bye.